Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam semua hari itu baik, akan tetapi ada satu hari istimewa bagi umat Islam, yaitu hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat berkaitan dengan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Bahkan, masa depan umat muslim pun ada kaitannya dengan hari Jumat, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah menyebutkan keistimewaan hari Jumat. Sebaik-baik hari yang pada hari itu, matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Berikut ini adalah keutamaan hari Jumat. Yang pertama adalah hari paling utama. Pada hari Jumat, beberapa peristiwa penting terjadi dalam kehidupan umat Islam. Pada hari tersebut, Allah menciptakan Nabi Adam lalu mewafatkannya. Pada hari yang sama, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, lalu diturunkan dari surga menuju bumi. Selain peristiwa tersebut, hari akhir atau hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Yang kedua adalah hari bagi kaum muslimin. Hari Jumat juga menjadi hari berkumpulnya umat Islam dalam masjid untuk mengikuti salat dan mendengar khutbah Jumat. Yang ketiga adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hari Jumat menjadi hari yang mustajab untuk berdoa. Yang keempat, wafat pada malam hari Jumat atau siangnya adalah husnul khotimah. Orang yang wafat di hari Jumat pada malam atau siangnya menjadi orang yang dibebaskan dari fitnah kubur. Karena keutamaan di hari Jumat itulah, setiap kaum muslimin dianjurkan mengerjakan beberapa amalan sunnah di hari Jumat sesuai anjuran Rasulullah. Membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau pada malam Jumat. Dalam surat Al-Kahfi terdapat 110 ayat dan merupakan surat ke-18 dari 114 surat dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara dua Jumat. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Dengan berzikir, seorang muslim akan senantiasa mengingat kekuasaan Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu dan mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah. Yang ketiga adalah membaca sholawat. Selain memperbanyak zikir, Rasulullah juga menganjurkan bagi umat Islam untuk membaca sholawat pada hari Jumat. Zikir dan sholawat juga bisa membantu dalam kesulitan di dunia maupun akhirat. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut di hari Jumat kemudian berkata, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah mandi Jumat. Terdapat sunnah mandi Jumat yang sebaiknya dilaksanakan oleh seorang muslim. Mandi ini tentu berbeda dengan mandi pada hari biasanya, karena dilakukan dengan niat mandi Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah membersihkan diri dan menggunakan wangi-wangian. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh adalah memakai pakaian terbaik. Setelah mandi, membersihkan diri serta menggunakan wangi-wangian pada tubuh. Pada hari Jumat, seorang muslim dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik ini bukan berarti harus pakaian dengan harga yang mahal, namun pakaian yang sesuai digunakan untuk beribadah.
Rasulullah bersabda, "Wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk salat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ke-8 adalah menyegerakan berangkat ke masjid. Bagi seorang muslim laki-laki, pada hari Jumat diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Untuk melaksanakan sholat Jumat, seorang muslim sebaiknya menyegerakan berangkat ke masjid, dalam artian berangkat lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat, dan jangan sampai terlambat. Yang ke-9 adalah memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan diam hingga khutbah selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah sholat sunnah setelah sholat Jumat. Apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amr menambahkan dalam riwayatnya dari jalan Ibnu Idris bahwa Suhail berkata, "Apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 apabila engkau pulang." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ke-11 adalah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rasulullah biasa membaca surat tertentu pada hari Jumat, di antaranya As-Sajdah dan surat Al-Insan. Jadi sebaiknya sebagai seorang muslim yang baik juga harus meniru kebiasaan beliau. Yang ke-12 adalah melaksanakan sholat duha. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Pada pagi hari, setiap ruang tulang salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan yang mencukupkan dari semua itu adalah 2 rakaat salat duha." Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Salat qabliyah zuhur adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2-4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan ba'diyah zuhur adalah salat sunnah yang dilakukan setelah salat zuhur. Hal ini bisa dikerjakan oleh seorang muslim perempuan yang tidak mengerjakan salat Jumat seperti muslim laki-laki. Yang ke-14 adalah memperbanyak sedekah. Sedekah dapat dilakukan di hari apa saja, namun sedekah di hari Jumat sangat dianjurkan. Yang ke-15 adalah memotong kuku dan mencukur rambut. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah rahimahullah menegaskan dianjurkannya memotong kuku dan mencukur rambut-rambut pada tubuh pada hari Jumat. Itulah keutamaan hari Jumat dan amalan sunnah di hari Jumat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.